17 Agustus, nasionalisme, walaupun saya merdekanya tanggal 16 aja. Karena saya Muhammadiyah. Oke. Dan semoga setelah saya ini tidak ada yang memakai jokes-jokes tarik ulur perasaan, lomba tarik ulur perasaan, lomba makan hati kekasih, lomba meminang lalu menikahi, jangan ya, tolong jangan ada ya. Tolong jangan ada pakai jokes itu. Nah, ngomong-ngomong soal lomba, 17 Agustus kan lomba 17 Agustus. Saya punya teman saya itu dia sangat hobi ikut lomba. Jadi dia setiap acara perumahan atau RT itu dia selalu ikut lomba. Semua lomba dia ikutin walaupun menang nggak menang, yang penting dia ikut dulu. Suatu saat dia ikut lomba balap karung. Karung nih. Jadi kan biasa kan balap karung kan kita biasa di sini kita lari ngambil karung terus cepet-cepetan gitu kan. Nah, teman saya gitu tuh. 3, 2, 1 dia lari tuh. Terus ngambil karung malah rapat. Ternyata dia karung taruna. Sepak bola, kita juga sepak bola juga, wah hebat tuh. Itu mau mungkin nanti ketika U17 Piala Dunia November, itu kita akan masuk rekor penonton Piala Dunia U17 terbesar di dunia. Saya yakin itu loh, pasti Indonesia itu usia berapapun yang main, yang nonton pasti full. Itu ciri khasnya supporter sepak bola Indonesia. Tapi saya sebenarnya pengen protes ke timnas. Kenapa? Ini secara saya orang intelektual, secara saya pengamat kebangsaan, saya pengen protes. Baju kita apa? Timnas kita? Logonya apa tadi? Garuda ya. Di mana dia? Di sini kan? Ya. Harus di tengah, Pak. Kenapa? Jokowi, Garuda, Bang Amin. 17 Agustus 1945. Itu hari apa nih, tahu nggak? Jumat. Nah, itu dia betul. Orang tua masih soalnya salah satu panitia. Dia vendor kursi waktu itu kayaknya. Kursi sama tenda, Pak. Sama tenda. Jadi itu dilaksanakan di depan rumahnya Laksamana Maeda ya. Temannya Laksamana Raja Dilao. Ya. Itu hari Jumat jam 11-an lah, 11.30, 11-an lah gitu. Nah, teksnya ada yang tahu nggak sih teksnya? Gimana teksnya itu? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan gitu kan ya. Itu kan paling cuman 6 apa berapa kalimat lah, paling cuma 2 paragraf kan. Kalau dibacain paling nggak nyampe 5 menit itu kan, cuma 3-4 menit doang kan. Pertanda atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta gitu kan. Tahu nggak kalian? Harusnya itu kan naskah proklamasi kan kita loh dijajah 30 tahun, kok naskah kemerdekaannya cuman sesingkat itu. Itu kan cuma dua paragraf segala macam kelar gitu, cuma 5 menit. Dijajah 30 tahun, tapi cuman bacanya cuman 5 menit. Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira saat itu Soekarno bacanya naskahnya cuma cepat? Kenapa? Soalnya mic-nya mau dipakai Jumatan. Kepingin. Sangat nasionalisme ya. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia apa? Merdeka. Nasionalis. Yang sosialis dong. Hah? Waduh, belum pernah diciduk Kodim. Oke, hari ini di Dar saya pengen mengusulkan beberapa hal-hal terkait dengan lomba-lomba 17-an ya. Karena ini temanya apa tadi? Nasionalis. Nah, lomba yang ingin saya usulkan untuk kedepannya ini adalah diperlukannya kita bikin lomba mandi lumpur. Belum pernah ada ya? Tapi kalau mandi lumpur di Spa?
Wah. Etika dan tabiat buruk. Temanya nasionalis ngomong ke sepa. Sepane juga agak merah putih ngono kayak. Edisi. Kebanyak merah. Saya pengen usul itu tadi lombanya adalah mandi lumpur ya. Tapi nggak perlu diviralin di ini ya, nggak perlu diviralin di apa TikTok, nanti nggak jadi kasus. Tapi tahu nggak kira-kira kenapa kok lombanya mandi lumpur? Tahu. Hah? Kampung lek tahu. Apa? Tampet. Lek lucu. Kenapa kok saya usulkan lombanya mandi lumpur? Salah. Sekarang nasionalisme itu kan cinta tanah air. Iya. Ya, nanti kalau cinta tanah air itu bagaimana kita mencintai tanah dan air. Jadi lumpur. Dan juga saya juga pengen mengusulkan itu tuh lomba yang perlu direvisi adalah panjat pinang. Ya, mau juga rasanya juga ada. Sih, wangan lagi. Kenapa kok lomba panjat pinang perlu direvisi? Kenapa? Karena itu tidak beretika. Harusnya kan ya dipinang dulu baru dipanjat. Tapi yang paling terakhir yang pengen saya usulkan terkait dengan lomba panjat pinang adalah bagaimana mengapresiasi dari peserta lombanya. Seneng aku. Saya paling nggak setuju kalau lomba panjat pinang itu yang berjuang udah susah-susah, jatuh-jatuhan, berlumpur-lumpur itu tadi, tapi hadiahnya malah digantungin. Wah. Harusnya itu kan yo diberikan secara terhormat, masa hadiah aja digantungin. Kita sebagai rakyat juga masa kayak gitu. Merdeka. Nasionalisme. Kalau menurut KBBI ya, nasionalisme adalah kebanggaan terhadap sebuah negara. Banyak nasionalisme terus menginspirasi. Seperti kalau contoh teman saya tadi, komposer nih. Lagu yang paling terkenal kan lagunya Gomblo, Kebiar-kebiar. Itu kan Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Tapi udah nggak relevan zaman sekarang. Ya, relevannya sekarang Indonesia, merah partaiku, putih moncongnya. Terus gini, kalau dibilang sebenarnya kalau kita ngomongin merah tadi ya, itu partai yang paling ini deh, nasionalis menurut saya. Nasionalis dong, orang dia dari pertama dulu tahun 45 sampai 67, 23 tahun tuh. Soekarno mimpin, partainya merah nih. Diseling lah Soeharto, 32 tahun. Kuningnya. Terus udah selang-selang, terus mulailah Megawati 2001, 2004. 3 tahun. Memang cuma 3 tahun ya Pak. Tapi kalau di parlemen kan, dia yang dari 2004 sampai 2014 merah lagi dominan. Berarti terus ditambah yang sekarang sampai 2024 besok. Itu berarti kalau di total udah 45 tahun Pak. Berarti kan dia saking cintanya sama negara, mimpinnya lama. Padahal teriak-teriaknya kan, ih itu 32 tahun tuh, yang ini 45. Tapi memang kalau warna merah tuh di mana-mana selalu jadi ini deh, pencapaian deh. Si kayak Gobul tuh. MU. Bentar Pak. Si kayak Gobul itu 2 kali hat-trick kan, back to back-nya kan 3 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut. Terus kalau sepak bola bukan MU Pak, yang paling banyak tuh dari Mesir Pak, Al Ahly, cari deh. Itu 118 gelar Pak, tersukses Pak sedunia. Kostumnya merah Pak. Data. Itu by data Pak, nyiapin Pak seharian Pak. Nah, tuh makanya sebenarnya kalau dipikir kayak apa ya, komposer pun banyak misalnya. Komposer juga yang terinspirasi masalah nasionalis. Tanpa kita sadarin, kita tuh udah dicekokin Pak dari dulu. Merah, ya kalau mau ngomong arah spesifik kan nggak enak juga. Misalnya, oh partainya PDI, ops kan nggak bisa Pak. Ya cuman dengan itulah. Tapi kan sebagai rakyat yang mungkin tadi udah diomongin, ya bisanya cuma nerima Pak. Ya kalau dibilang cuma nerima sama aja, kita belum merdeka Pak, tetap terjajah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Nara, ayo. Dar, nasionalis ya. Ya, Ya kan? Kan dulu kan ini ya, bendera Indonesia kan dijahit tuh. Ya. Ya kan, nama Bu Fatmawati, ya kan? Yang sekarang jadi rumah sakit. Ya. Jalan Fatmawati. Ya kan? Kan Indonesia itu ini ya, dua warna ya benderanya ya. Ada merah, ada putih gitu ya. Merah artinya apa? Berani. Berani, ya kan? Putih artinya apa? Suci. Nah, makanya kita berani, ya kan? Sucinya mah enggak. Kalau ngomong nasionalis itu kan kita juga harus mencintai produk Indonesia. Kayak zaman lagunya Tasya zaman dulu ya. Aku cinta buatan Indonesia gitu. Jujur kalau gue pribadi gue suka bikinan Indonesia ya. Terakhir itu gue beli batik yang bikinan orang Bantul ya kan. Terus tangganya ya belinya di toko yang itu, yang Christian sama Wibowo ya kan. Terakhir itu gue mau beli mobil nggak bisa ya, udah 2 periode ya gak jadi tuh mobil. Jadi Indonesia itu kan orangnya beragam, ya toh. Jadi kita cinta tanah air, ya kan, semuanya cinta. Tapi yakin semuanya cinta, ya kan? Yakin semuanya cinta, ya kan. Kita dibilang penjajah sama bekas wilayah sendiri aja pernah loh. Jadi jangan belaga kita suci deh gitu loh. Kadang-kadang merahnya udah, putihnya doang yang belum. Serem ya. Tema nih. Asu. Oke, kita berbicara soal nasionalis. Tadi beberapa konten, materinya politik semua. Itu kalian membohongi rakyat sebenarnya. Karena gue ya udah lakoni gue misalnya nih. Tapi kita bikin materi yang enteng-enteng aja ya. Oke, kita berbicara tentang nasionalis. Tebak-tebakan? Enggak, kita enggak tebak-tebakan. Materi kita adalah tentang nasionalis itu. Buat teman-teman sendiri, masih ingat nggak lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Kenapa lambang negara kita Garuda Pancasila? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu toh. Itu sepele karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Bukan. Karena ini berhubungan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 17 itu di sayap Garuda jumlahnya 17, Agustus itu ada di ekor. Iya. Coba bayangkan kalau kemerdekaan negara Indonesia itu tanggal 2 Januari. Lambangnya pasti mung capung. Sayapnya 2, buntutnya 1 ya. Materi itu gitu. Terus kalau ngomong-ngomong soal nasionalis, kita bercerita tentang kepahlawanan aja ya, berarti ya. Itu kita kembali lagi flashback ke zaman sekolah. Dulu waktu sekolah pernah pelajaran sejarah pasti ditanyain sama saya punya pengalaman, ada teman saya yang ditanyain sama guru saya. Lampu. Enggak, itu bukan lampu. Itu materi kemarin. Ini pelajaran sejarah itu sudah naik ke kelas 2 ya. Kemarin kelas 1 toh. Kelas 2. Ini teman saya ini bandelnya minta ampun. Jadi pernah ditanyain sama guru pelajaran sejarah. Kamu tahu nggak Samratulangi itu siapa? Kamu tahu nggak Patimura itu siapa? Kamu tahu nggak Pierre Tendean siapa? Anak kecil itu, teman saya itu dengan lantang dan tidak tahu bu. Gurunya marah. Kamu tuh gimana tau nggak pernah belajar? Makanya jangan jadi orang pemalas. Teman saya masih ngeyel. Ibu, kalau ibu tahu saya tanyain. Ibu tahu Karyo Tempe enggak? Sama tahu Pardi Sembako enggak? Enggak tahu kan? Itu tetangga saya. Makanya urusan orang kenal orang tuh masing-masing. Jangan sok tahu. Tak kasih tebak-tebakan yang enteng.
Presiden pertama kita siapa? Soekarno. Marganya apa? Silakan. Oh, enggak ada. Salah. Orang Jawa kok. Salah, ada. Marganya apa Soekarno? Jo. Hatta. Namanya kan Soekarno Hatta. Aduh, balik lagi. Sekarang temanya makin sulit. Nasionalisme. Apalagi ngomongin nasionalisme di Jogja, pusing mikirin gaji bulanan cuma segitu-gitu aja udah pusing. Apalagi mikir nasionalisme. Emang gajian. Oh ya, saya lupa saya pengangguran. Aduh, nasionalisme itu sebenarnya udah diajarin sejak kita sekolah. Tiap Senin kan kita upacara tuh. Ya. Nyanyiin lagu Indonesia Raya. Nah, kenapa di situ ada tanah dan air kan? Ya. Kenapa ada itu? Ada yang tahu? Kenapa di lumpur tadi? Bukan dong. Karena kalau tanah doang itu Afrika. Gue baca aja lah ya, soalnya gue mau ngapalin mau enggak juga views kita gitu-gitu aja lah. Ngomongin nasionalisme, sebenarnya rakyat kita udah nasionalis dan mandiri banget. Kemarin contohnya ada mahasiswa yang nangkep maling laptopnya setelah 10 bulan di laporan polisi tapi nggak ditanggepin. Terus ada ibu-ibu yang ngegerebek bandar narkoba sendiri. Terus ada orang yang benerin jalan sendiri di Pekanbaru. Itu udah nunjukin kalau bangsa kita tuh udah mandiri rakyatnya, udah nggak perlu pemerintah sebenarnya. Terus kita juga udah swasembada hukum, bukan swasembada pangan lagi. Terima kasih. Jangan ngomong nasionalis kalau masih pakai merek luar negeri. Anjing. Baju tadi sebenarnya tema nasionalis ini sebenarnya nggak ada tadi. Cuma ada orang yang tiba-tiba mengusulkan tema nasionalis. Dan arahnya nggak jelas juga sih tadi. Komedinya tuh nggak jelas juga. Aduh, jadi kan saya bingung mau ngomong apa kan. Jadi gini ya guys, soal nasionalis. Sebenarnya saya nggak mau bercanda soal nasionalis ya. Soalnya saya kalau nonton sepak bola nyanyi Indonesia Raya pun nangis saya itu loh. Jadi nggak tega gitu loh melihat sejarah Indonesia yang 350 tahun dijajah gitu. Terus giliran udah merdeka pejabatnya main judi slot. Candy Crush. Partai mana, Pak? Drama itu nonton gitu. Pengen doang itu. Jadi apa ya, logika nasionalis tuh udah nggak berlaku di sini. Nasionalis tuh dipakai untuk berjuang aja, tapi kalau udah nggak berjuang ya udah nggak kepake gitu loh. Dan ngomong-ngomong nasionalis, sebenarnya nasionalis itu apa sih? Terusin aja ya. Terusin ketidaklucuan ini. Makasih ya. Sebenarnya aku ikut ini udah episode keempat ya. Makin kesini udah mulai terlatih. Lagi apa, Bro? Datang ke sini ada tema baru, langsung maju ke depan. Besok-besok udah maju di sini, baru dikasih tahu temanya. Makin lama tuh udah makin oke. Besok-besoknya lagi udah diedit, baru dikasih tema. Lucu. Rekornya, Bro. Udah ya gitu aja kali waktu itu ya, enggak deh. Masih ada sebenarnya. Jadi masih ngomongin soal nasionalis nih. Nasionalis itu identik dengan pekerjaan-pekerjaan yang nasional. Contohnya adalah TNI, Polri, dokter, dan guru terutama pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi ngomong-ngomong soal profesi, kenapa ada batasan yang masih dipercayai sampai sekarang kayak orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda? Padahal ini gak nyambung tapi anjing. Kenapa anjing? Tadi kan lagi ngomongin profesi, terus apa hubungannya sama orang gak boleh? Tapi gak pada ini komedi cerdas gitu. Itu lucu tau. Kalau orang sini kayaknya pasarnya komedinya kayak gini. Coba matahari mau minum insana, pasti gak sepanas ini. Itu kayaknya komedinya.
gitu ya. Ya oke lah, terima kasih. Assalamualaikum.